16 Februari 2015, 6 hari yang lalu. Suasana di Jalan Kenari, Salemba, Senen, Jakarta Pusat tegang. Dini hari itu, maling menyatroni sebuah rumah kos di Jalan Kenari 1, RT 12, RW 3, dan warga mengetahuinya. Saya diri di situ, di atas sana saya dengar suara gitu, ya kan, suaranya kayak menyeramkan banget gitu. Saya juga sampai merinding bulu saya, kayak orang lagi dicekek, terus kayak orang ngorok gitu ya kan. Terus saya juga dengar suara laki, mungkin dia jatuh atau apa, aduh gitu. Nah setelah saya dengar suara laki aduh, langsung saya lari teriak, malingnya di atas, saya bilang gitu. Warga mengepung rumah kos. Sebagian warga bahkan naik ke atas genteng karena terdengar suara mencurigakan di sana. Tak disangka yang mereka jumpai sungguh di luar dugaan. Warga menemukan sesosok mayat perempuan. Kondisinya mengenaskan. Tangan dan kakinya terikat. Tubuhnya nyaris tanpa busana. Dengar teriakan maling gitu kan. Udah gitu pada keluar semua. Udah semua pada ngepung ini nih, rumah ini. Pada masing-masing mencar. Udah gitu pusat saya ngadu ke saya, katanya dia ngelihat di asbesnya ngelihat kaki segini doang. Terus dia lapor ke saya, kata dia, "Nur, kalau bisa lebih jelas lagi kamu itu Nur, dari rumah ini Bu Inung, iya dari naik dari situ saya jelas ngeliatnya segini." Pada saat kita cek kondisi korban, ada luka bekas memar leher, kemudian di belakang. Jadi yang di belakang ini kami analisa itu karena korban diseret di atas genteng. Kemudian dari hasil olah TKP kami ketahui barang-barang milik korban tidak ada di dalam ruangan, termasuk handphone maupun laptop. Mayat perempuan itu kemudian diketahui bernama Silmi, usianya 26 tahun. Silmi adalah anak pemilik rumah kos. Sehari-hari, Silmi bekerja sebagai marketing di sebuah bank BUMN yang berkantor cabang di daerah Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selama ini, Silmi dikenal sebagai wanita baik-baik, pendiam dan rajin beribadah. Tak ada yang mengira akhir hidup gadis itu begitu tragis. Korban memang nggak pernah keluar, ya, dia nggak pernah keluar anak rumah ya kan, tapi dia baik gitu, memang nggak pernah bergaul cuma memang dia nggak pernah keluar karena dia juga kerja ya kan, sepulang kerja langsung tidur di rumah. Baik, anaknya nggak pernah macem-macem neko-neko gitu ya, anak muslim lah, benar-benar taat beribadah gitu ya kan. Dia baik anaknya, makanya nggak disangka nasibnya kok buruk banget gitu ya kan. Polisi bergerak cepat. Setelah penyelidikan di lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah petunjuk yang mengarah pada pelaku pembunuhan dan perampokan di rumah kos milik Silmi. Di 3.30 dini hari, saya perintahkan anggota untuk melakukan pendataan tetangga sekeliling melalui RT RW setempat, termasuk masyarakat atau warga-warga sekitar. Kemudian kami dapatkan data tersangka bahwa rumah korban dengan tersangka lebih kurang 50 meter. Jadi pada saat kami naik ke lantai 2 ke rumah tersangka, kami masuk, kemudian kami geledah, kemudian kami temukan handphone milik korban. Kami sesuaikan dengan kotak yang ada di TKP. Ternyata sama dengan nomor IMEI yang ada di kotak, termasuk yang ada di handphone. Kemudian kami lakukan penggeledahan berikutnya, kami temukan laptop termasuk tas milik korban ada di lantai 2 rumah tersangka. Jadi pada saat kami buka jendela rumah tersangka, kelihatan jendela rumah korban. Hanya terpisah genteng, hubungan genteng, di mana korban kami temukan ada di atas hubungan genteng. Jadi jarak lebih kurang 50 meter. Pelaku pembunuhan dan perampokan ternyata tetangga Silmi. Rumahnya tepat di belakang rumah korban. Namanya Afdila Rizky alias UU. Umurnya 21 tahun.
Terakhir, UU bekerja sebagai tukang fotokopi di sebuah percetakan. Lantas apa yang menyebabkan UU nekat berbuat sekeji itu? Apalagi dari hasil visum, diduga UU juga berusaha memperkosa Silmi. Apa sebenarnya yang terjadi? Seorang perempuan berusia 26 tahun dibunuh. Jasadnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan di atas genteng rumahnya di Jalan Kenari, Salemba, Senen, Jakarta Pusat. Silmi ternyata tewas dibunuh tetangganya sendiri, Afdila Rizky alias UU. Tak hanya itu, Silmi juga dicabuli UU. UU selama ini memang dikenal sebagai pemuda berandalan. Kerjanya tak jelas, kadang nongkrong sambil mabuk-mabukan. Jika pikirannya sedang lurus, bekerjalah dia. Terakhir, UU bekerja sebagai tukang fotokopi di sebuah percetakan. Ya biasa-biasa sih ya, kalau pelaku sih biasa aja, namanya anak-anak ABG ya, bergaul apa gitu ya kan. Ya kadang memang namanya ABG kan tingkah lakunya macam-macam gitu. Sekali-sekali waktu lihat dia ada gitu. Nggak ada pernah berbuat kejahatan sebelumnya apa pelakunya ini di sini apa mungkin atau? Kalau perbuatan itu sih saya nggak ini ya, cuma sekali waktu itu orang tuanya datang minta surat pengantar, minta surat apa keterangan gitu ya, dia ada perjanjian dengan pihak ini gedung. Katanya sih mencuri CCTV. Oh, berarti sebelumnya udah pernah. Cuma itu aja yang saya tahu. Kami mendapat informasi dari warga bahwa AR mempunyai pekerjaan yang tidak tetap. Ya, walaupun kerja di percetakan sebagai tukang fotokopi, namun perilakunya itu sedikit kurang baik. Informasi dari warga. Kemudian dan informasi juga dari warga bahwa AR telah pernah melakukan pencurian CCTV di dekat Harmoni. Sebenarnya ini adalah kali kedua rumah Silmi kebobolan maling. November tahun lalu, komputer jinjing Silmi dicuri orang. Namun ketika itu Silmi mengira yang mencuri adalah salah satu penghuni kosnya. Padahal pada polisi, UU mengaku dialah pelaku pencurian itu. Caranya sama, merusak jeruji jendela kamar Silmi. Jadi ini kejadian yang kedua. Yang pertama itu bulan November. Saya sudah memberikan, memang ini sudah terjadi. Saya sudah sampaikan kepada pihak keluarga, orang tua korban. Seandainya ini dilaporkan kepada pihak kepolisian, polisi mengecek TKP, paling tidak kami bisa memberikan saran. Paling tidak jeruji yang lepas itu bisa kita sarankan ini harus dikencangkan atau dilas. Paling tidak seperti itu. Meski rumah mereka berdekatan, laki-laki itu mengaku tak mengenal baik Silmi. Kenal wajah aja, nggak pernah kenalan, emang nggak pernah akrab, pernah sekilas-sekilas wajah aja. Soalnya ya dekat dari rumah lah itu hanya, gampang. Ya, dekat dengan rumah jadi alasan utama UU memilih Silmi jadi sasaran. Peristiwa tragis itu bermula usai UU mabuk minuman keras. Alkohol membuat otak UU hanya berisi nafsu serakah dan bejat. Awalnya saya habis minum sendirian, terus saya langsung niat mengambil barang elektronik ya, laptop. Terus saya masuk, buka trailer, dia korban bangun. Saya panik, saya cekik. Korban teriak. Iya, saya minta tolong, saya cekik. Saya cekik dulu, terus sampai ngap-ngapan. Saya setubui. Saya nggak bisa diri, saya nafsu. Saya ikat pakai spray, saya buka rilisnya. Saya bawa ke luar kamar. Saya bawa ke
Terus saya jatuhin, saya taruh di genteng, saya pasang lagi tralisnya, saya tutup, saya seret terus sampai di tempat di atas genteng. Rencananya mau dibawa sampai mana? Saya juga nggak tahu, belum ada tujuannya. Jadi hasil pemeriksaan kami, jadi kan pada saat keluar dari jendela, kan melorot nih sweaternya korban. Jadi pada saat diseret ke genteng, sempat korban itu memegang kemaluan korban. Jadi kalau katakanlah ada bercak darah segala macam, kebetulan pada saat di TKP kami temukan korban sedang dalam keadaan datang bulan. Dan kembali untuk kedua kalinya, mencuri komputer jinjing milik Silmi. Hanya saja, kali ini barang jarahannya bertambah. Telepon genggam, uang, dan nyawa pemilik rumah. Saya tinggal aja. Saya tinggal. Soalnya warga udah tahu, baru berisikan. Udah saya diemin, saya tinggal, saya panik, udah saya tidur. Kamu ke? Di rumah situ nenek saya. Namun tidak ada kejahatan yang sempurna. Apalagi untuk penjahat macam yang hanya menggunakan nafsu saja untuk bekerja. Dengan daftar panjang kelakuannya yang bermasalah, membuat polisi begitu mudah membaca gerak-geriknya. Kami lakukan penggeledahan dan tersangka sedang tidur. Kami periksa, interogasi, kemudian kami lakukan penggeledahan, kami temukan handphone ini di dalam ember. Kondisi baterai terlepas. Nah, kami cek dengan email yang ada di kotak, ternyata sama. Kami lakukan penggeledahan berikutnya, kami temukan laptop, kami temukan tas laptop, kami temukan kacamata yang dimana barang-barang ini milik korban. Kecurigaan kami makin besar. Kami bawa ke kantor, kami lakukan pemeriksaan, kami interogasi. Akhirnya tetangga mengaku bahwa pada pukul 12.30 setelah portal ditutup, beliau melakukan aksinya. Cerita yang sama pernah terjadi di Ciracas, Jakarta Timur pada Juni 2014 lalu. Tepatnya tanggal 3, seorang gadis tewas di kamar kosnya di Gang Takwa, RT 7 RW 8, Kelapa 2 Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Kondisinya memprihatinkan. Wajahnya penuh luka dan kakinya lebam. Di celana pendek yang dipakainya terlilit seutas kabel charger telepon genggam. Sang gadis kemudian diketahui bernama Desi Sukima, 20 tahun, mahasiswi Akademi Kebidanan, Jayakarta Sehat. Langsung turun si mbak yang like tadi. Bu, katanya kenapa? Saya bilang gitu. Si Desi kok saya goyang, kok pada diam gitu kan. Terus tapi kakinya pada biru-biru sama perutnya ada darah gitu kan. Terus langsung kenapa gitu kan. Apa dia sakit tadi, saya nggak ada di rumah, manggil-manggil kami gitu kan. Ketika kita ke TKP, yang kita lihat keadaannya kamar itu berantakan. Dan korban kondisinya sudah meninggal, tertelungkup. Dan sudah mengalami lebam-lebam yang dimungkinkan meninggalnya itu antara 4-5 jam yang lalu. Hasil otopsi dari keterangan dokter ahli yang mengakibatkan korban meninggal ini karena tersumbatnya jalan pernapasan. Karena memang faktanya di TKP si korban ini mulutnya tersumpal oleh spray. Penyelidikan polisi mengarah pada seorang pemuda pengangguran bernama Sorenja Simanjuntak alias Renja. Pemuda itu konon sedang mendekati Desi. Mereka terlihat pernah berboncengan. Anehnya, Renja menghilang begitu Desi ditemukan tewas. 3 hari buron, Renja akhirnya ditangkap polisi di rumahnya yang ternyata tak jauh dari tempat kos Desi. Komputer jinjing
telepon genggam dan 2 buah jam tangan milik Desi jadi barang bukti kejahatan Renja. Niatnya mau apa namanya? Mau mastiin dia benar udah punya cowok apa belum. Terus pas lagi saya mau ambil, disangkain dia mau ngapain gitu, terus dia teriak. Ambil apa kamu? Mau ngambil HP-nya. Ngapain kamu ambil HP dia? Mau mencari bukti doang. Dia benar kagak punya cowok. Dia benar tentara. Bahwa motivasinya dari si pelaku murni ingin menguasai barang-barang milik korban. Hanya karena pada saat dia mengambil si korban bangun, sehingga terjadilah kekerasan terhadap korban. Sama dengan UU, Renja juga dikenal sebagai pemuda bermasalah di kampungnya, pengangguran, dan punya hobi mencuri. Ini anak pernah sering ada kasus, bukannya pernah mungkin ya, sering gitu. Terkenal tangannya panjang gitu. Ada beberapa kasus, ada kehilangan uang di gereja, ada kehilangan handphone, teman kehilangan handphone, ya paling seputar itu aja. Dia masuk Karang Taruna pun kasus lagi mas, ambil handphone teman juga gitu. Dia kita sidang bla 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 bla, aku. Kasus-kasus yang sama. Pemuda pengangguran yang gagal menghadapi rintangan hidup, namun begitu manja untuk mau bekerja keras. Pikiran mereka terlalu pendek hingga tak peduli lagi sekeliling. Bahkan orang terdekat pun tak dipedulikan, tetap jadi incaran. Gimana perasaan kamu? Nyesel? Apa biasa aja atau gimana? Saya sangat menyesal dan nggak mau mengulangin lagi. Dan terutama saya mau minta maaf sama keluarga korban. Ada orang tua, bapaknya, kakaknya, omnya. Saya benar-benar hilaf ngelakuin ini semua. Ikut aja masuk kantor polisi, ya ternyata udah masuk. Beneran ya? Iya. Menyesal nggak? Nyesel lah, Menyesal banget ya? nyesel banget. Tentang pasal 338 dan 365, pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan. 15 tahun maksimal.